Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Penggemar bintang hantu menggertakkan giginya. Orang ini adalah monster dan iblis. Hantu King Ming menatap tajam. Monster, iblis, kau masih bekerja untuknya? Mendengar ini, penggemar bintang hantu berkata dengan muram, Aku tidak menyangka dia akan memanfaatkan aku, dan akhirnya berencana membunuhku. Namun Lin Tian berpikir, dia ingin membunuhmu. Mengapa tidak langsung menghancurkan jiwamu, tetapi malah membekukanmu di sini? Hantu King Ming juga bingung, lalu menatap Lin Tian, mengapa kau dibekukan di sini? Aku belum bisa mati, jawab Lin Tian. Kenapa? Lin Tian penasaran melihat penggemar bintang hantu, dan hantu King Ming juga ingin tahu, jadi dia menatap penggemar bintang hantu. Penggemar bintang hantu berkata, dia bilang bahwa pemakan jiwa kuno dibesarkan olehku. Jika aku mati, pemakan jiwa kuno akan melemah dan tumbuh lambat, jadi dia menyuruhku untuk menyegelnya. Mendengar ini, Lin Tian memeriksa ingatannya dengan cermat, dan memastikan bahwa itu benar. Seperti yang dikatakan penggemar bintang hantu, sepertinya kau memang penting baginya untuk tetap hidup. Ya? Penggemar bintang hantu mengangguk. Tapi Lin Tian menertawakannya, tapi bagaimana jika aku membiarkanmu mati? Mendengar ini, penggemar bintang hantu langsung menatap, itu tidak baik. Apa yang salah? Lin Tian menertawakannya, tapi penggemar bintang hantu buru-buru berkata, pikirkanlah, jika kau membiarkanku hidup, mungkin kau bisa menemukannya. Lin Tian pura-pura berpikir, itu masuk akal. Bagaimana jika aku membiarkanmu hidup? Penggemar bintang hantu berkata dengan penuh harap, dan Lin Tian menertawakannya, keinginanmu untuk bertahan hidup sangat kuat. Aku hanya tidak ingin mati. Penggemar bintang hantu ketakutan, dan Lin Tian berkata, baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu dulu. Aku akan mengambilnya saat aku membutuhkannya. Ah! Penggemar bintang hantu menatap, dan Lin Tian langsung menyembunyikannya di dalam ruang untuk mencegahnya dibawa pergi oleh perang itu. Tapi hantu King Ming penasaran melihat Lin Tian. Lindi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Perang ini sebenarnya membawa pergi pemakan jiwa kuno, jadi dia pasti telah menemukan tempat untuk memakan jiwa bagi pemakan jiwa kuno. Kau maksud, dia akan membunuh orang tak bersalah? Roh berkualitas tinggi, diperkirakan roh biasa tidak bisa memuaskan. Lin Tian tahu tidak mungkin membunuh orang tak bersalah, dan hantu King Ming ragu, aku akan segera meminta ayah dan kaisar untuk memperhatikan seluruh dunia hantu dan melihat di mana ada banyak roh yang menghilang. Baik, dia memiliki kuil reinkarnasi hantu, jadi dia seharusnya lebih peka. Kata Lin Tian, dan hantu King Ming segera menghubungi Raja Hantu. Setelah beberapa saat, hantu King Ming berkata, ayahku mengatakan bahwa barusan, di Tanah Suci Hantu dan Dewa, banyak roh yang menghilang. Tanah Suci Hantu? Ya, di Tanah Suci Hantu, hanya hantu dan dewa, atau beberapa hantu dan dewa yang kuat, yang berani masuk, dan orang itu, diperkirakan menggunakan tempat khusus itu, mulai memakan roh dalam jumlah besar. Apakah itu jauh dari sini? Tanya Lin Tian, dan hantu King Ming menjawab, jika kita bisa sampai di sana dalam setengah hari dengan kecepatan tercepat kita. Pergi. Ya? Hantu King Ming mengangguk, lalu membawa Lin Tian dan segera pergi. Tanah hantu dan dewa adalah tempat yang disukai oleh para jenius hantu dan dewa, karena kaya akan roh hantu dan dewa, yang melampaui keberadaan roh hantu. Roh hantu dan dewa tidak bisa diterima oleh roh biasa, tetapi jenius bisa, dan juga sangat cocok untuk kultivasi. Jadi di sini, dinamai Tanah Hantu dan Dewa. Ketika Lin Tian dan hantu King Ming datang kali ini, mereka bisa melihat para jenius yang berlarian. Hantu King Ming menghentikan seseorang dan bertanya, ada apa? Monster besar, bisa memakan roh orang lain, dan tidak bisa dibunuh. Itu mengerikan. Setelah itu, orang itu lari, dan hantu King Ming segera melihat Lin Tian, seharusnya di sana. Setelah Lin Tian mengangguk, dia segera pergi bersama hantu King Ming. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan hantu King Ming melihat sesuatu yang luar biasa. Karena di sebuah lembah, seekor raksasa seperti ular menggerakkan tubuhnya dan menyedot roh ke dalam perutnya jika mereka lari lambat. Ini adalah wajah asli pemakan jiwa kuno? Hantu King Ming terkejut, dan Lin Tian berkata, pemakan jiwa kuno ini memiliki banyak bentuk, dan berubah sekali sebelum tumbuh dewasa,
dan ini hanya salah satu prosesnya. Mendengar ini, hantu Qingming khawatir. Jadi, apakah mudah untuk dihadapi? Tidak masalah untuk menghadapinya, tapi aku akan mencari orang itu. Lin Tian mulai mencari orang itu, tapi dia sepertinya telah menghilang. Tidak ada jejaknya sama sekali. Pada saat ini, mata ular besar itu berkilauan dengan cahaya merah, dan suara tertawa, "Lindi, kau mencari aku? Kau bersembunyi di dalam rohnya?" Lin Tian ragu, tapi suara itu berkata sambil tertawa, "Bagaimana mungkin? Kau mengendalikannya?" "Ya, aku mengendalikannya dan membuatnya lebih kuat." Perang ini tertawa mengatakan, tapi Lin Tian tidak mengerti, "Mengapa kau memilih waktu ini? Kapan?" Pihak lain bertanya sambil tertawa, dan Lin Tian ragu, ini adalah waktu untuk mengungkapkan bintang hantu, dan membiarkan para dewa hantu menyelinap ke kota hantu. Itu mudah. Aku ingin menarik perhatianmu. Perang itu tertawa mengatakan, dan Lin Tian merasa aneh, hanya untuk menarik perhatianku? Ada pertanyaan? Pihak lain tertawa, tapi Lin Tian berkata dingin, "Aku tahu, kau pasti memiliki tujuan lain." "Apa tujuannya?" "Katakan saja." "Aku tidak akan berdiri di sini dan berbicara denganmu jika aku tahu," kata Lin Tian dengan senyum. "Aku pikir kau, Lindi, tahu segalanya." Perang itu tersenyum, tapi Lin Tian harus bertanya, "Katakan, apa yang ingin kau lakukan pada akhirnya?" "Sangat sederhana, serahkan keterampilan tidak dikenal yang kau dapatkan di padang gurun kerajaan ilahi." Lin Tian terkejut oleh senyum aneh dari perang itu. Karena pembunuhan reinkarnasi Tianjue, tetapi akar pemulihannya sendiri, bagaimana mungkin dia menyerahkannya? Apa? Tidak mau menyerah? Perang itu tersenyum aneh, dan Lin Tian menjawab, "Kau pikir, aku akan memberikannya padamu? Jika kau tidak memberikannya padaku, aku akan menelan semua hantu dan roh di seluruh dunia hantu dan dewa. Lalu aku akan pergi ke dunia dewa dan membunuh semua orang di dunia dewa. Aku akan melihat apakah kau bisa menyerahkannya." Mendengar ini, Lin Tian mencibir, "Kau pikir ini bisa mengancamku? Aku tahu hantu dan dewa, dan kau memiliki banyak teman. Jika aku membunuh mereka satu persatu, kau akan tahu bagaimana menyesalinya." Perang itu tersenyum sedih. Lin Tian berkata dingin, "Hal besar ini, kau bisa melarikan diri." "Apa? Kau ingin menghancurkannya?" "Tentu saja. Lindi, itu adalah benda kuno, bukan benda biasa." Perang itu tertawa mengatakan, dan Lin Tian mengabaikannya, langsung dengan kecepatan, lalu menyerbu ke arah tubuh ular besar itu. Ketika Lin Tian mengetahui hal itu, ia berkata kepadanya, "Kalau begitu, kau pura-pura saja terus menyerangku. Sisanya biar aku yang urus." Pemakan jiwa kuno itu kini menaruh harapannya pada Lin Tian. Lin Tian pun menutup matanya, dan kesadarannya menembus ke dalam ruang kesadaran pemakan jiwa kuno itu. Terlihat bahwa Lin Tian masih tak kasat mata, dan di belakang kesadaran pemakan jiwa kuno itu terdapat patung batu bayangan hitam, yang berkilat-kilat seolah bisa menghancurkan kesadaran pemakan jiwa kapan saja. Pada saat itu, kesadaran Lin Tian tiba-tiba berubah menjadi wujud manusia, langsung muncul di depan patung batu gelap itu, dan menebasnya dengan satu tangan kosong. Patung batu hitam itu langsung tersiksa dan bahkan mengumpat, "Sialan! Kalau kau memang mampu, jangan lari," kata Lin Tian sambil tersenyum, dan bayangan batu hitam itu berkata, "Tunggu saja, kita pasti bertemu lagi." Setelah itu, sosok tersebut pun lenyap. Lin Tian kemudian menatap kesadaran pemakan jiwa kuno itu dan berkata, "Kalau kau tidak mau mati, buatlah kontrak." "Benarkah?" tanya pemakan jiwa kuno itu, dan Lin Tian hanya mengangguk. Tapi pemakan jiwa kuno itu berkata, "Karena jiwaku itu istimewa, manusia sepertimu mungkin tidak sanggup menanggungnya." "Tidak sanggup menanggungnya?" "Iya, orang sebelumnya ingin aku membuat kontrak dengannya, tapi begitu kontrak dibuat, dia tidak sanggup menahannya dan akhirnya menyerah," jelas pemakan jiwa kuno itu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, "Apa aku kelihatan lebih lemah darinya?" Tapi dia sudah sangat kuat. "Langsung saja," ucap Lin Tian, tidak peduli, dan langsung membentuk kontrak dengan pemakan jiwa kuno itu. Tak lama kemudian, kontraknya pun selesai. Pemakan jiwa kuno itu menatap Lin Tian dengan heran dan berkata, "Kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Lin Tian dengan percaya diri. Namun pemakan jiwa kuno itu bingung, "Aneh sekali. Kenapa kau bisa baik-baik saja? Orang itu dulu malah menderita." "Itu karena dia tidak sekuat aku," jawab Lin Tian santai, membuat pemakan jiwa kuno itu tak tahu harus berkata apa. Ketika Lin Tian sadar bahwa kesadarannya telah kembali ke tubuh,
ia pun membuka matanya dan keluar dari tubuh jiwa. Saat Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di luar, dan pemakan jiwa kuno itu langsung berubah menjadi roh kecil dan dikumpulkan oleh Lin Tian. Hantu King Ming mendekat dan bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Pemakan jiwa kuno itu sudah berhasil diambil alih, tapi orang itu masih berhasil lolos," jawab Lin Tian. Hantu King Ming merasa lega setelah mendengar bahwa masalah pemakan jiwa kuno sudah terselesaikan. Setidaknya masalah pemakan jiwa sudah beres. Lin Tian berkata, "Selanjutnya, aku akan mencari orang itu. Kau tahu di mana dia? Aku sudah memberi serangan padanya. Kalau tidak ada yang berubah, aku bisa mencobanya," kata Lin Tian, lalu mulai mencari sosok itu bersama hantu King Ming. Namun, ketika mereka sampai di tempat yang mengarah ke dunia jiwa laut, Lin Tian berhenti. Hantu King Ming heran, bukankah ini jalur untuk kembali ke kerajaan Dewa Mu? Tampaknya dia kembali ke dunia dewa dari sini. Lalu bagaimana? Hantu King Ming cemas, dan Lin Tian berkata, "Biar aku yang urus." "Aku akan bicara dengan ayahku," ujar hantu King Ming, lalu segera menghubungi ayahnya. Tak lama kemudian, hantu King Ming berkata, "Ayahku menyuruhku menyampaikan sebuah pesan." "Pesan apa?" "Ayahku menguasai kuil reinkarnasi hantu, dan sudah mencarinya melalui kuil itu, tapi tidak ada catatan tentang orang yang kau cari. Jadi dia ingin memberitahumu, mungkin saja orang itu sebenarnya belum mati." Lin Tian sudah mengetahui informasi itu sebelumnya, jadi ia berkata kepada hantu King Ming, "Katakan pada ayahmu, aku sudah tahu semua ini. Berhati-hatilah. Kalau ada apa-apa, datanglah ke dunia hantu kapan saja," ucap hantu King Ming. Lin Tian mengangguk dan meninggalkan dunia hantu. Ketika ia muncul kembali, ia sudah keluar dari dunia hantu dan dewa, dan melangkah keluar dunia jiwa laut, tubuhnya pun pulih kembali. Melihat tubuhnya, Lin Tian bergumam, "Sepertinya aku harus meningkatkan kultivasi fisik juga." Saat ini, kekuatan jiwa Lin Tian bisa dibilang tak terkalahkan, tapi tubuh fisiknya masih tertinggal jauh. Namun, saat itu juga, banyak orang muncul di sekitarnya, semua berasal dari kuil laut. Pemimpin mereka adalah seorang dewa setengah langkah. Dewa setengah langkah sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat di kerajaan dewa. Saat ini, seharusnya ada sekitar 80 orang dewa setengah langkah, tapi Lin Tian tidak terlalu peduli. Ia menatap mereka dan bertanya, "Ada urusan apa?" Orang itu menyentuh janggutnya dan menatap Lin Tian dengan kedua mata tajam. "Aku adalah Hou Liang, pelindung kuil laut. Aku diperintahkan untuk mengundangmu ke kuil laut kami." Namun Lin Tian tak tertarik dan berkata, "Jangan buang waktuku. Bocah, sombong sekali kau." Hou Liang menatap Lin Tian dengan dingin, dan para ahli dari kuil laut juga menatap Lin Tian dengan penuh kebencian, seolah ingin membunuhnya. Lin Tian menatap Hou Liang sambil tersenyum. "Kenapa? Hanya kalian yang ingin melawanku? Anak muda, aku sudah dikirim ke sini oleh kuil laut. Aku harus membawamu kembali. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka. Aku tidak tahu apakah kau masih punya muka atau tidak, tapi yang jelas, kau tak akan bisa memaksaku," ucap Lin Tian dengan tenang, membuat wajah Hou Liang menjadi jelek. "Kalau begitu, maafkan kami." Setelah itu, mereka semua mengangkat tangan dan menciptakan gelembung besar yang mengelilingi Lin Tian. Tubuh Lin Tian tampaknya tertahan oleh sesuatu, kemudian gelembung itu menghilang dan Lin Tian pun ikut menghilang. Hou Liang menoleh pada yang lain dan berkata, "Kita kembali ke kuil laut." Saat itu, Lin Tian berada di ruang gelap, dan kekuatan ilahinya tidak bisa mendeteksi apapun. Bahkan dengan kemampuan mengintip ruang, ia hanya bisa melihat bahwa ruang itu tertutup rapat tanpa celah, yang berarti ia tidak bisa keluar. Lin Tian hanya bisa tersenyum pahit, tak kusangka kuil laut punya kekuatan aneh seperti ini. Ia pun duduk di sana, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kuil laut. Beberapa hari kemudian, Hou Liang kembali ke sebuah pulau tempat kuil laut berada, langsung menuju aula utama. Di sana, pemimpin kuil laut duduk sambil tersenyum. "Hou Liang, kudengar kau berhasil menangkapnya?" "Bukan menangkap, tapi mengalahkannya," jawab Hou Liang. Pemimpin kuil mengibaskan rambut panjangnya ke samping, memperlihatkan wajah muda yang pucat, lalu tersenyum, "Kalau kalian semua sudah berkumpul, keluarkan saja dia." "Baik." Lalu pemimpin kuil itu memanggil, "Cepat panggil Nona Mo dan Nenek Kujiu." "Siap." Tak lama kemudian, Mo Yun dan gurunya, Nenek Kujiu, pun datang. Nenek Kujiu tersenyum dan berkata, "Tuan Laut, apa kau punya kabar baik? Kita tidak mengecewakan kalian. Akhirnya kami menangkap bocah itu," jawab pemimpin kuil laut dengan bangga. "Di mana dia?" tanya Kujiu. "Akan segera kami keluarkan. Tapi, janji kalian padaku tidak lupa, kan?" Nenek Kujiu tersenyum, "Tenang saja. Setelah dia diurus, aku akan memberikan apa yang kami janjikan." Mendengar itu,
Pemimpin istana berwajah pucat langsung tertawa dan berkata kepada Hou Liang, "Hou Liang, ayolah, keluarkan bocah itu dan biarkan mereka melihat." "Ya." Hou Liang selesai berkata, tangannya bergerak cepat, muncul sebuah gelembung, dan Lin Tian ada di dalam gelembung itu. Ketika Lin Tian melihat orang-orang ini di dalam gelembung, dia tersenyum seolah tahu sesuatu. "Oh, itu kalian." Elder Kujiu tertawa, "Bocah, aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Mo Yun tersenyum dan berkata, "Bocah, sekuat apapun kamu takkan bisa kabur." Tapi Lin Tian tersenyum, "Aku penasaran, sihir apa yang kalian berdua, tua dan muda, gunakan untuk membuat orang-orang kuil laut bekerja untuk kalian?" Elder Kujiu tertawa, "Kau benar-benar ingin tahu?" "Tentu saja aku punya peta kuil laut." "Kuil laut?" Lin Tian terlihat bingung, dan Elder Kujiu tersenyum, "Tentu saja." Lin Tian dengan senyum penasaran berkata, "Katanya peta Dewa Laut dibagi menjadi 3 bagian. Aku takut yang kalian punya hanya salah satu bagian, bukan?" Elder Kujiu terkejut dan menatap curiga, "Kau tahu dari mana?" Melihat ekspresi mereka, Lin Tian segera paham, karena dia pernah mendapat 1 bagian sebelumnya, tapi hanya 1/3, jadi dia menguji mereka. "Katakan." Elder Kujiu terburu-buru mendesak Lin Tian, tapi Lin Tian tersenyum, "Kurasa kalian semua tahu hal seperti ini?" Mendengar itu, Elder Kujiu tiba-tiba menyadari, tapi dia tersenyum, "Apa kau peduli? Apakah kau bisa hidup dengan baik?" "Apa pedulimu? Karena aku akan menukar peta itu dengan Tuan Laut untuk kalian." Elder Kujiu tertawa, dan pemimpin Istana Laut dengan bersemangat berkata, "Bawakan." Saat Elder Kujiu mengeluarkan liontin mirip giok dan hendak memberikannya kepada Tuan Istana Laut, Lin Tian tiba-tiba menghilang, lalu sekejap muncul di hadapan Elder Kujiu. Dia langsung mengambil potongan itu dengan 1 tangan dan tersenyum, "Terima kasih banyak." Elder Kujiu terkejut, belum sempat bereaksi, dia sudah terkena serangan virtual Lin Tian. Elder Kujiu terdesak dan mundur seketika. Namun, Elder Kujiu bukan dalam kondisi yang sangat buruk, tapi jiwanya terguncang, lalu berteriak, "Kau?" Pemimpin Istana Laut semakin marah, "Tangkap dia untukku." Seketika, Hou Liang bersiap menyerang lagi, dan Lin Tian tersenyum, "Kalau berani, aku takkan sopan." Namun mereka sama sekali tak menganggap serius kata-kata Lin Tian. Mereka malah terus bersiap membersihkan Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa, "Silakan, aku siap." Terlihat bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, tapi mereka tak tahu mana Lin Tian sebenarnya, sehingga mereka cuma bisa menyerang secara membabi buta. Namun Lin Tian mengunci Hou Liang dan melakukan beberapa serangan virtual. Tubuh lawan setengah dewa, jadi serangan virtual Lin Tian pasti melemah oleh penghalang spiritual lawan. "Yah, aku masih tenang saat tidak punya tubuh fisik." Lin Tian menghela napas. "Tak ada tubuh, hanya jiwa. Tak ada kekuatan fisik. Serangan hanya mengandalkan metode jiwa dan teknik hantu. Namun dengan tubuh ada lapisan perlindungan ekstra. Metode jiwa dan teknik hantu hanya efektif pada jiwa, bukan tubuh. Dewa Kia memiliki penghalang antara dewa dan jiwa, sehingga dewa bisa terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, serangan virtual Lin Tian, sehebat apapun, tak bisa melukai dewa lawan secara serius kecuali masuk ke ruang kesadaran lawan dan langsung menyerang dewa. Lin Tian, bayangan magis, melonjak cepat. Dia tiba-tiba menembus tubuh Hou Liang dari belakang, dan langsung masuk ke ruang kesadaran lawan melalui penghalang jiwa. Hou Liang mengaum, "Keluar!" Di ruang kesadaran Hou Liang, jiwa Hou Liang langsung menyerang bayangan Lin Tian, dan bayangan-bayangan itu satu persatu menyebar liar, membuat Hou Liang tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Tapi bayangan Lin Tian tersenyum berkata, "Itu saja? Kau ingin menyakitiku?" Hou Liang tak menyangka bayangan Lin Tian begitu sulit ditangani. "Jangan gila, bocah. Jangan bilang kau seperti ini, kau dewa, aku bisa bersihkan banyak keranjang." Dengan itu, bayangan Lin Tian menghilang dan memukul mereka satu persatu, tapi Hou Liang tak kuat bertahan, akhirnya menjerit. Orang-orang di aula penasaran apa yang terjadi pada Hou Liang, dan pemimpin Istana Laut sangat marah, berteriak, "Cepat, tangkap dia untukku." Seberapapun pemimpin Istana Laut berteriak, mereka tak bisa membantu Hou Liang. Lin Tian tertawa. Dalam sekejap, Hou Liang benar-benar dikuasai Lin Tian. Ketika Hou Liang sadar kembali, dia tiba-tiba menyerang Elder Kujiu dan Mo Yun.
Keduanya berteriak kaget, dan pemimpin istana laut terkejut. Hou Liang, maksudmu apa? Kini Hou Liang tak punya pilihan selain berkata, sekarang, aku adalah orangnya. Apa? Pemimpin istana laut sangat marah, dan Lin Tian menertawakan pemimpin itu. Pemimpin istana laut, kali ini urusanmu bisa sedikit rugi. Jangan terlalu percaya diri, bocah, kata pemimpin istana laut dengan marah. Setelah itu, pemimpin istana laut mengangkat tangan, cahaya emas jatuh di sekelilingnya. Aura pemimpin itu begitu dahsyat hingga tampak seperti mencapai tingkat dewa. Para murid kuil Dewa Laut berseru kagum satu persatu. Beberapa berkata, terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Tuan istana, apakah dia tubuh yang melekat pada dewa? Ya, kami menggunakan teknik penyembahan dewa dan perlekatan tubuh di kuil Dewa Laut. Seseorang menebak dengan tepat, dan Elder Kujiu sangat senang, sehingga ia serius berkata kepada pemimpin istana laut, pemimpin istana laut, cepatlah, segera bersihkan dia. Terlihat mata pemimpin istana laut yang pucat bersinar keemasan. Bocah, jika kau tidak ingin mati, serahlah, atau kau akan mati nanti. Aku tak menyangka meminjam kekuatan dewa, Lin Tian tertawa, tapi pemimpin istana laut menatap tajam, aku tidak main-main denganmu. Kau pikir aku main-main? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Pemimpin istana laut mendengus, bukan begitu? Lin Tian tersenyum, kalau kau mampu, datanglah kemari. Aku ingin lihat seberapa kuatmu. Jalan utama istana laut adalah mencari mati. Tuan istana laut menepuk dengan tangan yang sangat kuat. Di seluruh aula, bayangan hilang satu persatu, dan Lin Tian menghilang dalam sekejap. Semua saling pandang. Beberapa penasaran kemana Lin Tian pergi. Pemimpin istana laut mendengus, bocah pengecut. Saat itu, Lin Tian tersenyum lagi dan berkata, lebih baik aku keluar. Kau takkan menemukanku. Mendengar ejekan Lin Tian, pemimpin istana laut sangat marah dan berkata, aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan cuma berteriak, tunjukkan kehebatanmu. Lin Tian terus menggoda, dan pemimpin istana laut jadi gila, lalu berteriak, pergi mati. Pada saat itu, cahaya keemasan tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ki pedang. Begitu cahaya tersebut mengenai Lin Tian, dia menghilang dalam sekejap, dan serangan itu hancur begitu saja. Pemimpin istana laut tidak mau menatap Hou Liang secara langsung, namun Hou Liang panik dan berkata, ini bukan salahku. Namun, pemimpin istana laut marah dan langsung memukulnya. Pukulan emas itu mengenai Hou Liang, dan dalam sekejap, Hou Liang yang berada pada level setengah langkah dewa langsung hancur. Rohnya ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi pemimpin istana laut tidak memberinya kesempatan. Ia mengayunkan telapak tangannya yang berkilau emas, langsung menghantam roh Hou Liang hingga hancur. Hou Liang pun menghilang. Semua orang terdiam, dan pemimpin istana laut dengan marah memerintahkan, keluar, bocah. Aku jamin kau akan berakhir seperti dia. Lin Tian muncul kembali dan dengan tenang berkata, kau pikir aku takut padamu? Pemimpin istana laut menyerang lagi, namun Lin Tian menghilang sekali lagi. Pemimpin istana laut semakin marah dan berkata, apalagi yang bisa kau lakukan selain menghindar? Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja, aku akan bermain-main denganmu. Jika aku tidak salah, kekuatan ilahi yang kau gunakan tidak akan bertahan lama, bukan? Lin Tian bertanya. Pemimpin istana laut terkejut, namun Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nikmati saja waktumu. Go Insan. Kemudian, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Elder Kujiu yang ketakutan. Tanpa memberi kesempatan, Lin Tian langsung menyerang dan menghancurkan tubuh Elder Kujiu. Setelah roh Elder Kujiu melarikan diri, Mo Yun yang sudah siap melarikan diri juga segera pergi. Lin Tian tertawa, tidak menyenangkan jika mereka semua pergi. Pemimpin istana laut marah dan berkata, jika kau punya kemampuan, hadapi aku. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kau punya kemampuan, datanglah. Aku ingin melihat seberapa hebat kau. Pemimpin istana laut menggeram dan menyerang dengan telapak tangan yang sangat kuat. Namun, Lin Tian menghilang dalam sekejap. Semua orang bingung dan bertanya-tanya di mana Lin Tian berada. Pemimpin istana laut berkata, bocah pengecut. Lin Tian muncul lagi dan berkata, kau tidak bisa menemukanku, kan? Pemimpin istana laut marah dan berkata, aku tidak tahu kau bisa seperti ini. Lin Tian terus mengejek,
Jangan hanya berteriak, tunjukkan kemampuanmu. Pemimpin Istana Laut semakin marah dan berkata, kau mencari mati. Pada saat itu, cahaya keemasan tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ki pedang. Begitu cahaya tersebut mengenai Lin Tian, dia menghilang dalam sekejap, dan serangan itu hancur begitu saja. Pemimpin Istana Laut tidak mau menatap Hou Liang secara langsung, namun Hou Liang panik dan berkata, ini bukan salahku. Namun, pemimpin Istana Laut marah dan langsung memukulnya. Pukulan emas itu mengenai Hou Liang, dan dalam sekejap, Hou Liang yang berada pada level setengah langkah dewa langsung hancur. Rohnya ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi pemimpin Istana Laut tidak memberinya kesempatan. Ia mengayunkan telapak tangannya yang berkilau emas, langsung menghantam roh Hou Liang hingga hancur. Hou Liang pun menghilang. Semua orang terdiam, dan pemimpin Istana Laut dengan marah memerintahkan, keluar, bocah. Aku jamin kau akan berakhir seperti dia. Lin Tian muncul kembali dan dengan tenang berkata, kau pikir aku takut padamu? Pemimpin Istana Laut menyerang lagi, namun Lin Tian menghilang sekali lagi. Pemimpin Istana Laut semakin marah dan berkata, apalagi yang bisa kau lakukan selain menghindar? Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja, aku akan bermain-main denganmu. Jika aku tidak salah, kekuatan ilahi yang kau gunakan tidak akan bertahan lama, bukan? Lin Tian bertanya. Pemimpin Istana Laut terkejut, namun Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nikmati saja waktumu. Kemudian, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Elder Kujiu yang ketakutan. Tanpa memberi kesempatan, Lin Tian langsung menyerang dan menghancurkan tubuh Elder Kujiu. Setelah roh Elder Kujiu melarikan diri, Mo Yun yang sudah siap melarikan diri juga segera pergi. Lin Tian tertawa, tidak menyenangkan jika mereka semua pergi. Pemimpin Istana Laut marah dan berkata, jika kau punya kemampuan, hadapi aku. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kau punya kemampuan, datanglah. Aku ingin melihat seberapa hebat kau. Jenius cara Alkitab. Pemimpin Istana Laut menggeram dan menyerang dengan telapak tangan yang sangat kuat. Namun, Lin Tian menghilang dalam sekejap. Semua orang bingung dan bertanya-tanya di mana Lin Tian berada. Pemimpin Istana Laut berkata, bocah pengecut. Lin Tian muncul lagi dan berkata, kau tidak bisa menemukanku, kan? Pemimpin Istana Laut marah dan berkata, aku tidak tahu kau bisa seperti ini. Lin Tian terus mengejek, jangan hanya berteriak, tunjukkan kemampuanmu. Pemimpin Istana Laut semakin marah dan berkata, kau mencari mati. Pada saat itu, cahaya keemasan tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ki pedang. Begitu cahaya tersebut mengenai Lin Tian, dia menghilang dalam sekejap, dan serangan itu hancur begitu saja. Pemimpin Istana Laut tidak mau menatap Hou Liang secara langsung, namun Hou Liang panik dan berkata, ini bukan salahku. Namun, pemimpin Istana Laut marah dan langsung memukulnya. Pukulan emas itu mengenai Hou Liang, dan dalam sekejap, Hou Liang yang berada pada level setengah langkah dewa langsung hancur. Rohnya ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi pemimpin Istana Laut tidak memberinya kesempatan. Ia mengayunkan telapak tangannya yang berkilau emas, langsung menghantam roh Hou Liang hingga hancur. Hou Liang pun menghilang. Semua orang terdiam, dan pemimpin Istana Laut dengan marah memerintahkan, keluar, bocah. Aku jamin kau akan berakhir seperti dia. Lin Tian muncul kembali dan dengan tenang berkata, kau pikir aku takut padamu? Pemimpin Istana Laut menyerang lagi, namun Lin Tian menghilang sekali lagi. Pemimpin Istana Laut semakin marah dan berkata, apalagi yang bisa kau lakukan selain menghindar? Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja, aku akan bermain-main denganmu. Jika aku tidak salah, kekuatan ilahi yang kau gunakan tidak akan bertahan lama, bukan? Lin Tian bertanya. Pemimpin Istana Laut terkejut, namun Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nikmati saja waktumu. Kemudian, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Elder Kujiu yang ketakutan. Tanpa memberi kesempatan, Lin Tian langsung menyerang dan menghancurkan tubuh Elder Kujiu. Setelah roh Elder Kujiu melarikan diri, Mo Yun yang sudah siap melarikan diri juga segera pergi. Lin Tian tertawa, tidak menyenangkan jika mereka semua pergi. Pemimpin Istana Laut marah dan berkata, jika kau punya kemampuan, hadapi aku. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kau punya kemampuan, datanglah. Aku ingin melihat seberapa hebat kau. Pemimpin Istana Laut menggeram dan menyerang dengan telapak tangan yang sangat kuat. Namun,
Lin Tian menghilang dalam sekejap. Semua orang bingung dan bertanya-tanya di mana Lin Tian berada. Pemimpin Istana Laut berkata, "Bocah pengecut." Lin Tian muncul lagi dan berkata, "Kau tidak bisa menemukanku, kan?" Pemimpin Istana Laut marah dan berkata, "Aku tidak tahu kau bisa seperti ini." Lin Tian terus mengejek, "Jangan hanya berteriak, tunjukkan kemampuanmu." Pemimpin Istana Laut semakin marah dan berkata, "Kau mencari mati." Pada saat itu, cahaya keemasan tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ki pedang. Begitu cahaya tersebut mengenai Lin Tian, dia menghilang dalam sekejap, dan serangan itu hancur begitu saja. Pemimpin Istana Laut tidak mau menatap Hou Liang secara langsung, namun Hou Liang panik dan berkata, "Ini bukan salahku." Namun, pemimpin Istana Laut marah dan langsung memukulnya. Pukulan emas itu mengenai Hou Liang, dan dalam sekejap, Hou Liang yang berada pada level setengah langkah dewa langsung hancur. Rohnya ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi melihat ekspresi serius Lin Tian, Jie Xiao semakin sombong dan berkata, "Anak muda, apakah kamu tahu seberapa kuat aku?" Mendengar itu, Lin Tian menjadi tertarik. Pembaptisan dunia ilahi? Kapan itu? Instagram. Apa? Kamu ingin ikut? Sebaiknya jangan bermimpi. Kamu tidak memenuhi syarat, ejek Jie Xiao. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sepertinya, membuatmu berbicara sangat sulit. Jika kamu ingin aku bicara, bisa saja, kecuali kamu bisa mengalahkanku. Tapi itu mustahil," lanjut Jie Xiao sambil tertawa. Anggota lain dari aliansi penghapusan setan juga tertawa mengejek Lin Tian. "Anak muda, kalau aku jadi kamu, aku akan menyerah." "Jangan buang waktu," kata seseorang. Yang lain juga mengejek, "Anak muda, kamu jauh dari tuan kami Jie Xiao." Jie Xiao merasa senang dan berkata, "Ayo, tunjukkan kemampuanmu dan berani melawan aliansi penghapusan setan kami." Lin Tian tertawa dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Jie Xiao merasa bingung dan bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Lin Tian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana cara menghadapimu." "Menghadapiku? Jangan bermimpi. Kamu tidak bisa menghadapiku. Terutama aku yang telah dibaptis oleh kekuatan ilahi," kata Jie Xiao dengan sombong. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, kamu akan tahu." Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik bayangan ilusi, membuat orang-orang bingung mana yang asli. Namun, Jie Xiao mendengar suara lonceng yang terus-menerus, membuatnya penasaran. "Kamu, apakah itu suaramu?" tanyanya. Lin Tian menjawab, "Ya. CFM West Edu Chen. Aku sudah bilang, metode jiwa atau keterampilan hantu tidak efektif untukku," kata Jie Xiao dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, kamu akan tahu." Setelah 1 jam, Jie Xiao mulai merasakan halusinasi, menyerang ke segala arah. Anggota aliansi penghapusan setan terkejut dan berteriak. Jie Xiao merasa bingung, seolah-olah tidak ada yang salah. Tak lama kemudian, Jie Xiao tiba-tiba menyerang dirinya sendiri, mengeluarkan darah dari mulutnya dan menatap Lin Tian dengan marah. "Keparat, berani kamu menipu aku?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku sudah bilang, kamu akan tahu." Pada saat itu, kekuatan besar tiba-tiba meledak dari tubuh Jie Xiao, menghancurkan semua bayangan. Jie Xiao juga menampar Lin Tian, tetapi Lin Tian dengan mudah menghindar dan berkata, "Kamu terluka parah, masih ingin bermain denganku?" "Aku bisa bermain denganmu meskipun aku terluka parah," kata Jie Xiao dengan marah. Namun, seiring berjalannya waktu, Jie Xiao semakin lemah dan ingin pergi. Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku rasa kamu lebih baik tidak pergi." Setelah itu, bayangan Lin Tian memasuki tubuh Jie Xiao yang lemah dan menuju ruang kesadarannya melalui penghalang spiritual. Semua orang melihat Jie Xiao berdiri diam. Roh Jie Xiao menatap Lin Tian dengan ketakutan, tetapi Lin Tian penasaran karena ada aliran udara emas di sekitar roh Jie Xiao. "Apa itu?" tanya Lin Tian. "Itu adalah roh suci setelah dibaptis," jawab Jie Xiao dengan marah. "Roh suci?" Lin Tian merasa curiga. Instagram 11. Bli-bli 11. Bli-bli 11. "Ya, dengan ini, aku bisa mengabaikan metode jiwa atau keterampilan hantu darimu," lanjut Jie Xiao. Lin Tian mencoba, dan benar saja,
metode jiwa atau keterampilan hantu tidak efektif karena diserap oleh roh suci tersebut. Sekarang giliranku, kata Jie Xiao dengan keras. Di ruang kesadaran, roh suci mengelilingi Lin Tian, dan bayangannya langsung menghilang. Lin Tian merasa pusing dan berkata, roh suci benar-benar aneh. Saat itu, Qin Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping Lin Tian dan berkata, kamu di sini. Lin Tian semakin bingung dan bertanya, bagaimana kamu bisa di sini? Qin Xiao Xiao, putri terakhir dari Kyushu, sebelumnya sempat marah dan pergi, tetapi kini tiba-tiba muncul lagi. Lin Tian terkejut karena dia bisa menemukan Lin Tian di seluruh dunia ilahi. Qin Xiao Xiao menatap Lin Tian dan berkata, aku di dekat sini. Mendengar bahwa aliansi penghapusan setan ingin menghadapimu, aku datang. Kebetulan sekali, kata Lin Tian dengan aneh. Qin Xiao Xiao menjelaskan, bukan kebetulan. Kenapa? Tanya Lin Tian. Seseorang memberitahuku, jawab Qin Xiao Xiao sambil mengeluarkan secari kertas dan memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian membaca, Lin Di akan muncul di pantai barat Shenzhou. Ya, aku menerima ini beberapa hari yang lalu, jadi aku menunggu di sini, jelas Qin Xiao Xiao. Lin Tian merasa curiga dan berkata, apakah itu kelompok orang itu? Siapa? Tanya Qin Xiao Xiao, merasa khawatir. Lin Tian menatap Qin Xiao Xiao dan berkata, tidakkah kamu merasa aneh? Santo Yosep Palemban, or ID. 3. ID mtonovel.com. 3. Instagram. 3. Aneh? Tanya Qin Xiao Xiao. Pinterest. Ya, mereka? Kenapa memberi catatan ini padamu? Tanya Lin Tian dengan tajam. Qin Xiao Xiao ragu-ragu dan berkata, maksudmu, mereka tahu aku mencari kamu? Bukan hanya tahu, tapi mereka memantau kamu sepanjang waktu dan menyuruhmu datang padaku dengan tujuan tertentu, kata Lin Tian dengan serius. Qin Xiao Xiao bingung dan bertanya, siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu untuk mengetahui hubunganku denganmu dan di mana kamu akan muncul? Sekelompok Dewa Zun, jawab Lin Tian dengan dingin. Dewa Zun? Tanya Qin Xiao Xiao, merasa terkejut. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian memutuskan untuk menceritakan semua yang telah terjadi padanya selama perjalanan. Sementara Qin Xiao Xiao terkejut dan berkata, kau masih mencari wanita itu? Tidak ada masalah, jawab Lin Tian, dan Qin Xiao Xiao melanjutkan, tidak masalah, tapi mereka menargetkanmu dan mengetahui kelemahanmu, jadi kamu harus berhati-hati. Saya pasti berhati-hati, tapi kenapa mereka mencari kamu? Tanya Lin Tian bingung. Qin Xiao Xiao tersenyum pahit, mungkin mereka menganggap saya teman atau semacamnya. Atau mungkin mereka akan menyerang semua orang di sekitarku, Lin Tian mendesah, dan Qin Xiao Xiao tertawa mendengar itu. Lin Tian bingung dan bertanya, kenapa kamu tertawa? Saya tertawa karena mereka benar-benar menganggap saya sebagai orang di sekitarmu, jawab Qin Xiao Xiao dengan rasa puas, dan Lin Tian merasa canggung. Meski saya membatalkan pertunangan kita, saya tetap bisa menjadi temanmu, jadi mereka tidak salah, kata Lin Tian. Mendengar itu, Qin Xiao Xiao merasa lebih bersemangat dan berkata, sebagai temanmu, bisakah saya menemani kamu mencari adik perempuanmu sekarang? Lin Tian tersenyum pahit, kamu harus tahu ini berbahaya, dan mereka hanya ingin mempermalukan saya di depanmu. Saya sudah siap untuk itu, jadi jangan khawatir. Qin Xiao Xiao menjelaskan, dan Lin Tian tidak bisa berkata apa-apa, jika kamu bilang begitu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar itu, Qin Xiao Xiao merasa senang. Saya akan pergi ke suatu tempat, tapi ada sesuatu yang perlu saya selidiki, kata Lin Tian. Apa itu? Tanya Qin Xiao Xiao. Baptisan dunia ilahi, apakah kamu tahu? Lin Tian bertanya sambil berjalan, dan Qin Xiao Xiao mengangguk, saya tahu, itu terjadi tidak lama yang lalu. Tidak lama yang lalu? Lin Tian ragu, dan Qin Xiao Xiao menjelaskan, baru beberapa hari yang lalu. Apakah banyak orang seperti itu? Saya dengar hanya Dewa 9 Bintang yang bisa pergi ke sana, dan mereka yang berbakat rendah mungkin akan membuat diri mereka tidak berguna. Jadi hanya mereka yang merasa sangat kuat yang berani pergi, atau mereka akan mati, kata Qin Xiao Xiao. Lin Tian mengerti, saya tidak menyangka ada hal seperti itu. Tapi Qin Xiao Xiao melihat Lin Tian dan bertanya, kamu ingin pergi? Ke padang pasir? Saya akan pergi sebentar lagi, tapi sekarang saya punya tempat yang lebih penting untuk dikunjungi, jawab Lin Tian. Qin Xiao Xiao ragu, di mana itu? Tempat suci laut, jawab Lin Tian. Tempat suci laut?
Katanya ada banyak senjata ajaib dan tempat seni magis di kerajaan ilahi. Qin Xiao Xiao terkejut dan berkata, tapi itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu di mana itu. Ada peta, dibagi menjadi 3 bagian, 2 bagian sudah saya dapatkan, sekarang hanya 1 yang tersisa, yang ada di barat Shenzhou, kata Lin Tian. Qin Xiao Xiao terkejut, tidak heran kamu datang ke sini. Itu karena ini. Mari kita pergi, kata Lin Tian sambil mempercepat langkahnya, dan Qin Xiao Xiao merasa tidak sabar. Saat itu, Jie Xiao sedang berada di sebuah ruangan untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba seorang pria paruh-baya muncul di depannya. Dia membawa 2 pedang di punggungnya, 1 emas dan 1 biru, dengan penampilan yang berbeda. Pria itu bertanya, saya bilang Jie Xiao, apakah kamu terlalu lemah? Bagaimana bisa dibuat seperti ini oleh Dewa Emas? Uncle Liu, bukan saya yang lemah, tapi anak itu, menggunakan suara aneh untuk menyerang saya, jawab Jie Xiao dengan kesal. Pria itu tersenyum, saya Liu Yunjian, tidak percaya dengan trik itu. Benar, saya tidak bohong. Suaranya sangat aneh, jadi jangan biarkan dia punya kesempatan untuk menggunakan suara itu terhadapmu, atau kamu akan mengalami halusinasi, kata Jie Xiao dengan menyesal. Liu Yunjian tersenyum, ayo, tunjukkan padaku seberapa hebat anak itu. Jie Xiao tidak punya pilihan lain selain membawa Liu Yunjian bersamanya dan meminta mata-mata untuk membawa mereka ke sana. Lin Tian dan Qin Xiao Xiao membutuhkan 2 hari untuk sampai ke sebuah gunung yang dipenuhi pasir. Qin Xiao Xiao bingung, kenapa? Pasir di mana-mana? Saya belum pernah ke sini juga, jawab Lin Tian, tapi saat itu Jie Xiao muncul dan berkata dengan kesal, akhirnya menemukan kamu, bajingan. Tidak hanya itu, banyak orang di sekitarnya, tapi Liu Yunjian melihat gurun di depan dan tersenyum. Kota pasir barat Shenzhou, apakah kamu ingin mati? Datang ke tempat seperti ini. Qin Xiao Xiao terkejut, kota pasir barat Shenzhou? Tidak tahu? Liu Yunjian tertawa, sementara Qin Xiao Xiao langsung melihat Lin Tian. Kota pasir barat Shenzhou katanya tempat yang mengerikan. Bahkan jika Kaisar Dewa masuk ke dalam, akan ditelan oleh gurun, kata Qin Xiao Xiao. Lin Tian tidak peduli. Dia tersenyum pada Jie Xiao dan berkata, apakah kamu membawa luka? Mendengar itu, Jie Xiao berkata pada Lin Tian, anak, apakah kamu melihatnya? Liu Yunjian, Dewa Emas 9 bintang yang baik, sekarang dia akan membersihkan kamu sebagai gantinya. Kamu pikir dia bisa mengalahkan saya? Tanya Lin Tian balik. Jie Xiao mendengus, selama dia tidak peduli dan tidak mendengarkan suara anehmu, itu akan baik-baik saja. Lin Tian tidak tersenyum. Saya takut padanya. Saya sama gilanya seperti kamu. Jie Xiao sangat marah dan menatap Liu Yunjian. Liu Yunjian tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia menarik pedang emasnya dan tersenyum. Anak, biarkan saya tunjukkan pedang saya. Setelah itu, pedang emas menyebar di sekitar Lin Tian. Lin Tian segera menarik Qin Xiao Xiao dan melemparkannya ke tempat yang aman. Kemudian dia berkata, jangan bergerak. Lin Tian terbang ke udara dan menatap Liu Yunjian sambil tersenyum. Kamu seorang pendekar pedang yang baik, tapi bagaimana jika kamu tidak memiliki senjata ajaib? Saya tidak mungkin tidak memiliki senjata ajaib, tanya Liu Yunjian. Lin Tian tertawa, dan kemudian pedang itu terbang ke tangan Lin Tian, membuat Liu Yunjian marah, mencari mati. Kemudian, Liu Yunjian mengeluarkan pedang biru lainnya. Namun, pedang biru itu, begitu ditarik, langsung terbang ke tangan Lin Tian. Liu Yunjian mendengus, tanpa pedang, saya tetap bisa membersihkan kamu. Setelah itu, roh jalan suci di tubuh Liu Yunjian dibuka, dan kemudian dia memainkan banyak pedang emas di sekitar Lin Tian. Lin Tian tidak berani melawan. Lagi pula, kekuatannya sangat aneh. Oleh karena itu, Lin Tian menghilang dari tempat semula, dan Liu Yunjian tertawa. Anak, bukankah kamu tadi sombong? Dia bercanda, anak, jangan lari. Keluar dengan kemampuanmu dan buat rencana. Saya pasti akan keluar, tapi saya ingin memikirkan bagaimana cara menghadapimu, kata Lin Tian muncul di tempat lain dan tersenyum, sementara Liu Yunjian langsung kehilangan banyak jurus pedangnya. Qin Xiao Xiao terkejut. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?